Oke, kembali lagi kita belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai asam kuat dan basa kuat. Lebih spesifiknya kita akan belajar bagaimana menentukan pH dari asam kuat dan basa kuat. Untuk mengingat kembali apa itu asam dan basa, jadi asam itu adalah senyawa yang memiliki ion H+. Sedangkan basa itu memiliki ion hidroksida atau kita sebut juga OH-. Nah, untuk mengatakan suatu senyawa itu dia asam atau basa, ada salah satu seperti satuan yang digunakan untuk mengetahui tingkat keasaman maupun kebasaan dari suatu senyawa, yaitu adalah pH. Nah, jadi kalau kita tarik secara garis besar, pH itu biasanya range-nya antara 1 sampai 14 gitu. Jadi kalau misalkan lihat ada garis nih seperti ini, misalkan kita katakan ini adalah 1 yang paling kecil dan di sini adalah 14 yang paling besar. Dan di tengah-tengah ini ada 7. Jadi kalau pH itu tepat di angka 7, kita bisa katakan bahwa senyawa itu adalah senyawa dengan pH netral. Sedangkan kalau dia di antara 1 dan 7, maka dia adalah asam. Sedangkan apabila dia pH-nya 7 sampai 14, maka dia adalah basa. Nah, kalau basa kuat, asam kuat itu seperti apa? Jadi, untuk pH ini sendiri apabila dia dari 1 sampai 7 itu kan tadi asam. Apabila dia itu semakin ke sini nilainya semakin mendekati angka 1, maka asam tersebut adalah asamnya lebih kuat. Semakin kuat maksud saya. Asamnya semakin kuat. Nah, sedangkan kalau basa dia semakin ke sana, semakin ke kanan, semakin mengarah ke 14, nilai basanya itu, nilai pH dari basa itu adalah semakin kuat. Seperti itu ya. Jadi kalau asam semakin mendekati angka 7 dia semakin lemah, basa dia semakin mendekati angka 7 dia semakin lemah basanya. Jadi untuk sekarang kita belajar yang kuat ya. Jadi kita akan belajar asam yang pH-nya itu dia mendekati angka 1, bisa jadi 1, 2, 3 seperti itu. Kemudian kalau pH basa ya berarti sekitar 13, 14 seperti itu ya. Oke, jadi yang pertama kita akan belajar mengenai asam kuat. Nah, jadi sebelum teman-teman belajar bagaimana menentukan pH, teman-teman harus familiar dulu dengan jenis-jenis asam kuat yang biasa ditemukan di soal-soal, maupun ini asam-asam yang sering kita jumpai sehari-hari. Nah, jadi aku ada ngelis 7 asam yang sering ketemu di soal. Mungkin teman-teman bisa screenshot dan catat di buku teman-teman ya. Yang pertama itu ada HCl, H2SO4, HBr, HNO3, HI, HClO4, HClO3. Jadi apabila teman-teman menemukan asam-asam ini, udah dipastikan mereka adalah asam kuat. Jadi pengerjaannya adalah pengerjaan mengikuti kaidah mencari pH dari asam kuat, kayak gitu ya. Oke. Next, selanjutnya adalah bagaimana nih cara menentukan pH-nya. Jadi hal yang pertama teman-teman harus tahu tentunya adalah rumusnya ya. Jadi untuk rumus mencari pH asam adalah H+. Tadi kan kalau asam dia mempunyai ion H+. Jadi kita harus cari ion H+-nya dulu. Adalah dengan cara mengalihkan A kali Ma. A itu adalah valensi asam. Kemudian Ma itu adalah molaritas asam. Apa itu valensi asam? Apa itu molaritas asam? Jadi kalau valensi asam itu adalah seperti ini. Misal kita punya HCl. Kalau kita buat reaksi ionisasinya kan H+ plus Cl-. Nah, ini valensi asam itu adalah koefisien yang ada di sini, di reaksi ini. Di sini kan dia 1 ya. Berarti valensi dari HCl itu adalah 1. Kalau misalnya nih H2SO4. H2SO4 itu reaksi ionisasinya kan H+ plus H plus SO. Oh my god, bentar ya. H+ plus SO4 2-. Nah, ini kan karena masih 1 berarti harus dikali 2 di sini.
Dan ini adalah valensi H2SO4, yaitu 2. Nah, gitu ya. Kalau molaritas, nah kalau untuk molaritas, mungkin teman-teman masih ingat pelajaran stoichiometrinya. Molaritas itu dia adalah mol per volume, dalam bentuk volumenya ini liter ya. Nah, cara nyari rumus molaritas itu adalah ini. Atau molaritas sama dengan gram per mr dikali 1000 per mili. Mili ini volume ya, seperti itu. Jadi kalau nyari molaritas adalah ini. Atau biasanya molaritas itu udah muncul di soal. Molaritas muncul di soal. Jadi teman-teman tinggal fleksibel aja. Kalau misalnya udah muncul di soal ya tinggal masukkan ke rumus ini. Kemudian kalau misalnya belum, berarti teman-teman harus mencari apa yang diketahui di soal, dicari misalnya diketahui gram, berarti pakai rumus yang ini. Atau udah diketahui molnya, berarti langsung pakai yang ini. Seperti itu ya. Dan lihat satuannya harus tepat. Kalau pakai yang ini, volumenya itu harus dalam satuan liter. Kalau pakai rumus yang ini, volumenya itu harus dalam satuan mili. Seperti itu ya. Oke, kalau untuk langkah pengerjaannya, wait ya, kita hapus ini. Nah, untuk langkah pengerjaannya, hal yang teman-teman lakukan adalah yang pertama, teman-teman itu harus tuliskan reaksi ionisasinya. Gunanya buat apa? Supaya teman-teman tahu valensinya itu berapa. Seperti yang tadi udah aku hapus barusan. Jadi teman-teman bisa tahu valensinya berapa. Selanjutnya adalah cari konsentrasi H+. Nah, ini ya, pakai rumus yang ini. Kita cari konsentrasi H+-nya pakai rumus yang ini. Kemudian yang terakhir cari pH. Nah, rumus cari pH ini apa? Jadi pH itu dicari adalah dengan men-min-log-kan konsentrasi H+. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas ya. Oke, kita langsung ke contoh soal aja. Jadi soal ini sangat sederhana. Jadi soalnya itu minta tentukan pH dari larutan H2SO4 0,04 molar. Nah, oke. Jadi hal yang dilakukan adalah teman-teman udah pasti ngeliat ya. Ini ada H2SO4, berarti asamnya adalah asam H2SO4, asam sulfat. Kemudian molaritasnya adalah 0,04. Tentu teman-teman lakukan langkah-langkah yang udah aku sebutkan yang di awal tadi ya. Yang pertama adalah tuliskan reaksi ionisasinya. Jadi kita cari kita tuliskan ionisasi dari H2SO4 adalah seperti ini, ya kan? SO4 2-. Karena ini 2-nya masih 1, berarti di sini dikalikan 2. Berarti valensinya adalah A sama dengan 2. Oke. Catat ya, baru H+. Kita cari konsentrasi H+-nya. Kita mencari konsentrasi H+ dengan cara mengalihkan valensi dengan molaritasnya. Valensinya tadi 2, molaritasnya 0,04 molar. Tinggal kalikan 2 kali 0,04 0,08 molar. Nah, jadi kalau dalam mencari pH itu bentuk desimal ini kita buat ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Berarti 0,08 bilangan berpangkatnya adalah, ini kan angka 8, tulis 8 kali, ada berapa angka di belakang koma? Ada 2, berarti 10 pangkat min 2 molar. Seperti itu ya. Oke, dan selanjutnya adalah kita mencari nilai pH. Mencari nilai pH tadi dengan rumus min log H+. Berarti min log H+-nya adalah ini, 8 kali 10 pangkat min 2. Untuk min log itu sangat gampang. Caranya adalah, ini kan pangkatnya min 2. Karena dia min, pindah ke depan jadi positif, jadi 2. Kemudian min log-nya tulis lagi, min log 8. Seperti ini. Log 8 ini bisa kita cari, tapi biasanya
guru pasti memperbolehkan memakai kalkulator. Atau misalkan ada di multiple choice-nya sampai sini juga udah benar, 2 min log 8 sampai situ udah benar. Tapi kalau mau dicari sampai ke angkanya itu juga bisa. Caranya kita cari di kalkulator kayak gini. Oke, kelihatan ya. Misalnya ini log 8 nih kita carikan. Berarti carilah log 8. Nah, jawabannya adalah 0,903. Jadi bisa kita tulis ya 0,9 gitu kan. Tinggal kurangin 2 kurang 0,9 adalah berapa? 2 kurang 0,9 1,1. Jadi pH-nya adalah 1,1. Atau sampai sini aja boleh, mau sampai sini juga boleh. Ya. Nah, oke, selanjutnya aku mau jelasin nih sedikit aja sih tentang log. Tadi kan teman-teman mungkin masih asing ya sama log-log itu. Jadi log itu untuk mencari pH ini sangat simple yang kita pakai. Untuk ini sebagai FYI doang sih buat kalian. Jadi kalau misalkan log 1 itu adalah 0. Log 10 itu adalah 1. Kemudian log 100 maksud aku itu adalah 2. Jadi ngikut 0 itu ada berapa gitu. Terus kalau log 1000 itu adalah 3. Kemudian yang sering muncul di soal itu pasti kayak gini bentuk lognya. Misal yang ditanyakan min log kan, min log 10 pangkat min 1, biasanya gitu kan disoalkan. Misalkan yang ditanya ini H plusnya seperti itu, min log 10 pangkat min 1. Hasilnya tuh easy banget, ini kan min, ini min, maka hasilnya itu menjadi positif. Pangkatnya berapa? 1, berarti 1 seperti itu. Kalau ini min log 10 pangkat min 2, min pangkat 2 berarti adalah 2. How about yang kayak gini, misal kita punya min log H plus gitu kan, H plus sama dengan min log 3 kali 10 pangkat min 2. Ini gampang ya, pangkatnya taruh ke depan jadi 2. Terus tinggal tulis ini min log 3 gitu doang ya. Coba nih ada lagi min log 4 kali 10 pangkat min 7. Berarti pangkatnya ke depan jadi 7 min log 4. Seperti itu. Jadi gitu ya cara nyari log ya. Sangat gampang. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai basa kuat. Jadi sama seperti asam kuat, kalian juga harus menghafal atau familiar lah dengan bahasa-bahasa kuat. Jadi mungkin kalian bisa catat di buku kalian. Ini salah satu bahasa kuat yang sering muncul di soal ya. Ada LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Jadi kalian bisa catat ini dan ingat kalau mereka ini adalah bahasa kuat. Jadi pengerjaannya harus menggunakan metode mencari pH dengan bahasa kuat. Seperti itu ya. Oke, kemudian bagaimana cara mencarinya? Sebenarnya rumusnya itu sama banget kayak asam. Tapi sekarang karena basa kuat itu kan tadi dia mengandung apa? Unsur OH-. Jadi konsentrasi yang kita cari adalah konsentrasi OH-. Sama dengan cara mengalihkan B kali MB. Kalau tadi A kali MA, sekarang B kali MB. B ini maksudnya adalah valensi basa. MB ini adalah molaritas basa. Cara nyarinya sama, nyari valensi berarti kita ionisasikan juga senyawanya. Misal nih kita punya NaOH, berarti ionisasinya Na plus plus OH min. Nah ini berarti ini kan koefisiennya 1 ya, OH di sini, berarti valensinya 1, B sama dengan 1. Seperti itu. Kalau MB adalah molaritasnya sama seperti yang asam tadi. Jadi mungkin teman-teman bisa back, ingat-ingat lagi, cara nyarinya sama, pakai rumus M sama dengan mol per volume atau M sama dengan gram per mr kali 1000 per mili. Seperti itu ya. Kemudian untuk langkah pengerjaannya juga sama kayak asam, tapi ada sedikit berbeda. Jadi seperti ini. Yang pertama adalah tentukan reaksi ionisasi. Kayak gini ya maksudnya ya, supaya kita tahu valensinya itu berapa. Kemudian adalah cari OH-.
konsentrasi OH-nya dicari. Kemudian selanjutnya adalah kita dapat POH, cari POH-nya. POH itu rumusnya adalah POH sama dengan min log OH min, sama kayak H+. Min log, kalau H+ tadi kan min log H+, ini min log OH min, dapatlah POH-nya. Kemudian untuk mendeskripsikan suatu senyawa larutan itu pasti pakainya pH bukan POH. Jadi kita convert POH ini ke pH. Caranya adalah pH sama dengan 14, kan pH terbesar itu adalah 14. Jadi 14 dikurang POH ini. Nah, begitu. Barulah dapat pH. Sangat gampang kan? Jadi seperti itu ya untuk pengerjaan basa kuat. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal ya. Di sini ada soal tentukan pH larutan NaOH 0,01 molar. Nah, NaOH ini basa kuat kan, berarti kita pengerjaannya pakai basa kuat. Yang pertama adalah kita lakukan tuliskan dulu reaksi ionisasi dari NaOH. NaOH sama dengan menjadi Na plus OH min. Nah, berarti karena di sini valensinya 1, berarti B-nya sama dengan 1. Itu ya. Baru kita cari OH min. OH min tadi rumusnya adalah B dikali MB. B-nya 1, yang ini, MB-nya adalah ini. 0,01 molar. Berarti 1 kali 0,1, 0,01 molar. Seperti aku bilang, ini dibuat ke bentuk bilangan berpangkat. Berarti 1 kali 10 pangkat min 2. Atau kita tulis 10 pangkat min 2 juga boleh ya. Oke, baru selanjutnya adalah kita mencari nilai POH. POH itu adalah min log OH min. Berarti min log kali 10 pangkat min min log 10 pangkat min 2. Oke, aku bilang tadi tinggal ini pangkat ke depan berarti jadi plus, berarti POH-nya adalah 2. Oke, yang terakhir adalah kita dapatlah pH-nya. pH tadi adalah 14 kurang POH. Berarti 14 kurang POH-nya 2. 14 kurang 2, 12. Berarti pH dari NaOH yang ini adalah 12. Itu ya. Oke, tadi kan udah penjelasan nih bagaimana mencari asam dan basa kuat dan juga sedikit contoh soal. Nah, sekarang kita akan masuk ke beberapa contoh soal yang lainnya ya. Jadi di sini ada soal tentukan pH larutan HCl 0,03 molar. Nah, perlu kita ingat bahwa HCl ini tadi apa namanya? Asam kuat, ya kan? Asam kuat berarti kita pengerjaannya pakai pengerjaan asam kuat, yaitu dengan mencari H+-nya. Berarti hal yang pertama dilakukan adalah kita cari dulu ionisasinya. HCl sama dengan H+ plus Cl min. H+ valensinya 1, berarti A-nya sama dengan 1. Oke, baru selanjutnya adalah kita mencari H+, karena dia asam kan ini. H+ sama dengan A kali Ma. A kali Ma. A-nya 1, Ma-nya yang ini ya, 0,03 molar. Berarti jawabannya tetap 0,03 molar. Dibikin apa? Bilangan berpangkat 3 kali, ada 2 di belakang koma, berarti 3 kali 10 pangkat min 2 molar. Oke, yang terakhir adalah pH-nya. pH adalah min log H+. Berarti min log 3 kali 10 pangkat min 2. Berarti menjadi apa? 2-nya ke depan. 2 min log 3. Sampai sini aja udah benar, tapi kalau mau kita tulisin boleh 2 min log 3. Ambil kalkulator kalian, cari log 3. Oke, log 3 berapa itu? 0,477. Bisa kita buat 0,5 ya. 0,5. 2 kurang 0,5 adalah 1,5. Jadi pH dari soal ini adalah 1,5. Oke ya. Oke, soal selanjutnya ada ini. Tentukan pH larutan KOH 0,05 molar.
Nah, perlu diingat KOH itu apa? Basa kuat. Oke, berarti pengerjaannya kita pakai pengerjaan basa kuat ya. Yang pertama dilakukan adalah ionisasinya. KOH sama menjadi K plus OH min. Nah, di sini valensinya 1. Berarti B sama dengan 1. Kemudian kita cari apa? Karena basa berarti cari OH minnya. OH min sama dengan B kali MB. B-nya 1. M-nya ya 0,05 molar. Berarti OH minnya adalah 0,05 molar. Buat bentuk bilangan berpangkatnya 5 kali berapa di belakang koma? 2. 10 pangkat min 2. Jadi itu ya. Baru yang selanjutnya adalah yang ketiga, cari POH-nya. POH-nya adalah min log OH min. Berarti min log 5 kali 10 pangkat min 2. Dapatlah 2 ke depan, 2 min log 5. Sampai sini aja udah boleh, tapi kalau mau dilanjutkan 2 min log 5 yang kita cari di kalkulator, log 5 sama dengan 0,698. Berarti kita boleh ya 0,7 ya. Berarti POH-nya adalah 1,3. Masih POH. Berarti kita harus mengkonversi ke pH dulu dengan cara pH sama dengan 14 min POH. Berarti 14 min 1,3. Berapa 14 min 1,3? 1,3 12,7. Jadi pH dari KOH ini adalah 12,7. Oke, gampang ya? Nah, oke, sekarang aku punya pertanyaan terakhir nih sama teman-teman. Kalau kita punya kita punya larutan CaOH 2 kali dengan molaritas 0,005, berapa pH-nya? Jadi kalian bisa tulis ya, dijawab di kolom komentar. Dan mungkin sekian pelajaran hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah tonton sampai habis. Semoga teman-teman bisa mengerti tentang pembelajaran hari ini dan bisa paham dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi.